Santapan Harian Minggu 30 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-43. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-33. Sebelumnya, mari kita berdoa. Roh-Mu yang kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mampu memahami pesan dan kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam roh kebenaran kami memohon. Amin. 1 Tawarik 4 ayat 24-33. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Serah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Shimei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Beersheba, Molada, Hasar Sual, Bilha, Esem, Tolat, Betuel, Horma, Siklak, Bet Markabot, Hasar Susim, Bet Biri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token, dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka, dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Sahabat Santapan Harian, salah satu keunikan penulis Tawarik adalah menyelipkan pesan dengan melupakan bagian tertentu dari catatan sejarah sebelumnya. Kisah Daud dan Batsheba yang sangat terkenal itu tidak muncul sama sekali dalam catatan Tawarik. Pada bagian ini, penulis Tawarik kembali menceritakan silsilah Israel. Dari 1 Tawarik pasal yang keempat ayatnya yang ke-24 sampai dengan 1 Tawarik pasal 9 ayat 44 banyak disebutkan tentang 10 suku, namun sedikit tentang suku Zebulon dan Dan. Mengapa? Dalam tradisi Israel, suku Dan mendapatkan nama buruk karena terkait kisah penculikan imam dan pencurian patung perak untuk membangun kuil penyembahan mereka sendiri di kota Dan. Ketika menelusuri silsilah Simeon pun, dorongan dari Tawarik adalah untuk berfokus pada Yehuda. Dikatakan bahwa keturunan Simeon tidak bertambah banyak seperti keturunan Yehuda. Bahkan juga tertulis kota-kota Simeon hanya bertahan sampai ketika Daud menjadi raja. Jelas tampak fokus Tawarik adalah pada Yehuda dan Daud. Salah satu cara memahami maksud penulis Tawarik adalah dengan memberi perhatian kepada hal-hal yang dilewatkan dalam tulisannya. Suku bereputasi buruk karena penyembahan yang salah kepada Allah dilewatkan dalam catatan Tawarik. Hal ini sesuai dengan fokus Tawarik untuk memberikan visi penyembahan kepada Allah yang benar bagi Israel yang kembali dari pembuangan di Babel. Alih-alih mengkritisi yang salah,
penulis Tawarik lebih berfokus pada berbagai komponen baik dari tradisi silsilah Israel dan mengabaikan hal yang buruk. Sering energi kita terserap ketika mengkritisi hal-hal buruk, padahal dengan kerasnya kritik, kita justru terobsesi dengan hal tersebut. Penulis Tawarik mendorong kita untuk berfokus pada visi yang positif. Dengan mengembangkan kebiasaan baik, hal-hal buruk dapat terkikis. Ini mengoreksi pandangan yang salah dan menuntun kita melangkah sesuai kehendak Tuhan. Mari kita kembangkan kesukaan terhadap kebiasaan baik dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni kami karena terlalu berfokus kepada masalah yang kami hadapi setiap hari dan larut dalam rupa-rupa pikiran yang mengikis hati kami. Tolong kami mengalihkan pandangan dan hati kami pula hanya kepadamu dalam setiap situasi. Di dalam nama-Mu Kristus kami berteduh. Amin.